Okay, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English online class with me, Mrs. Dea. Okay, so I hope that today your condition is good. Yeah, it's always good, and also you always stay healthy, stay safe in this situation. Okay, all right. So before we start, I have an example of the text here. Yeah, as you can see here, there are uh, some sentences of address, yeah, and then the word dear, yes, and then the word how are you, and you can see here there are is like some sentences about telling something, yeah, and then it is for Mona, dear Mona, ya kira-kira ini apa ya? Lalu di sini ada salam penutupnya, your friend bla bla bla. Nah, di sini judulnya saja sudah jelas ya. Letter to my friend. Nah, kira-kira ini apa ya? Okay. Yes, it's good. It is about letter. Ya, ini adalah surat. Kalau kalian bilang, oh ini teks tentang surat. Yes, it's good guys. It's correct that it is about letter. So what is the letter about? Kira-kira ini what kind of letter? Atau tentang apa sih ini suratnya? Atau jenis apa sih ini suratnya? Okay, so we can talk about it more after this. Okay. So before that, I'm going to tell you about the basic competency or the kompetensi dasar in bahasa that you will have after learning about it. So, the first one, kamu harus bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, kamu harus bisa menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi untuk skill keterampilannya, terkait kegiatan diri sendiri dan orang yang di sekitar kalian, lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks, gitu ya. Oke, jadi sudah jelas ya, kita akan mempelajari tentang surat pribadi. Oke, but how about the purpose or the aim of the learning today? Apa tujuan pembelajaran kita? Adalah nantinya kalian harus bisa mengidentifikasi ungkapan keakraban yang lazim menggunakan surat pribadi, memahami struktur teks, memahami unsur kebahasaan dari surat pribadi tersebut, menganalisis unsur-unsur eksposisi dalam surat tersebut, lalu membaca surat pribadi dengan suara lantang, lalu mengelompokkan dan menyusun kembali 3 surat pribadi dan membuat surat pribadi untuk 1 orang teman di kelas, gitu ya. Okay, so that's the point for the purpose. Yeah, okay, clear ya. Okay, so today, like what I told you before, that you have a look at the example about the letter. Yeah, so today we're going to learn about personal letter atau surat pribadi. Okay, so we're going to talk about it more, ya guys. Okay, so you can see here there is an example for the personal letter. Ya, di sini kalian bisa lihat ada kata Dear Hans, lalu ada alamatnya di sini ya. Sini kalian bisa lihat bagian-bagiannya. The first one it is your address. Yes, your address. Yes, with the postcode atau kode pos. And then put the number of the street kalau memang ada gitu ya. And then the date. Ada tanggalnya di sini. Tanggalnya adalah tanggal apa ya? Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu ada kata Dear Hans, I'm a student at a school in blah blah blah. I'm 16 years old. I don't live in Cambridge, but in the town just outside, I go to school by bus. Gitu ya. Terus ada I like listening to music. Dia menceritakan kalau dia suka apa gitu ya. And then at weekends I go out with my friends, blah blah blah. And then the last one, he said about he can speak English and French, but I don't speak German. And my favorite subject at school are computer studies and math. Gitu ya. Intinya dia menceritakan tentang diri dia ke si Hans. Ya, Dear Hans itu berarti untuk si Hans. Dan best wishes di sini maksudnya adalah uh, salam hangat saya, gitu ya, John, gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Okay, so what you have take a look before, ya, what you have taken a look before about example itu adalah surat pribadi kan. Nah, surat pribadi ya, it is also called as an informal letter atau surat yang bukan formal ya atau yang non formal. Nah, apa sih maksudnya informal letters itu? The definition of informal letter is
a letter that written for similar reason but are usually written to people you know, like your friend, your sister, your brother, your mother, or your father, your boyfriend, and many more. Jadi bisa bentuknya tuh memang dia tidak ada pakemnya, tidak ada patokannya. Jadi hanya dan dituliskannya juga untuk orang-orang memang kamu sudah kenal gitu ya. Bisa teman, bisa keluarga, bisa orang tua atau pacar gitu ya. Dengan alasan yang memang simple gitu ya. Memang bukan hal yang memang terikat gitu. Okay, so that's all about informal letter. Okay, so how about the generic structure of informal letter? Apa sih struktur dari surat informal ini? Gitu ya. Yang pertama, pastinya harus ada address of the sender atau alamat dari pengirim. Di alamat kalian di situ dengan dengan alamat lengkap gitu ya, dengan nomor, kota, biasanya seperti itu. And the second one is date of writing the letter atau tanggal kalian menulis surat itu. Tanggal kalian menulis surat, bukan tanggal tanggal pada saat sampainya atau tanggal apa gitu, tapi tanggal kalian menulis surat tersebut. Lalu the third one is greetings and name of the recipient ya. Greetings itu adalah salam ya dan nama kalian. Nama recipient itu adalah nama penerima. Recipient itu artinya penerima atau receiver. Ya, misalkan for example, my dear Kathy or dearest mom. Gitu ya, bisa pakai my dear atau dear saja atau dearest siapa gitu ya. Dearest mom, dearest friend, dearest best friend atau my dear siapa namanya atau seperti yang tadi dicontoh dear namanya siapa gitu ya. Oke, itu adalah poin untuk greetings and the name of the recipient. I hope that it is clear ya guys. Jadi intinya seperti itu. Lanjut. Oke, and the next one is introduction. Nah, ketika bagian tadi sudah, itu lanjut ke bagian ke isinya atau body. But for the first one, of course, you will have to write introduction. Jadi menulis introduction-nya dulu atau pembukaannya dulu. Jadi introduction itu adalah opening of the letter and should start with how are you, how are things, ya, greetings yang biasa kalian lakukan dalam bahasa Inggris, menanyakan kondisi gitu ya, asking about condition, and then this is also the right place to acknowledge the previous letter or give or apologize if you have replied letter. Maksudnya replied letter maksudnya adalah ketika kalian bisa juga memulainya tidak dengan asking condition, but you can also say about misalkan berterima kasih tentang apa yang dia berikan sebelumnya, bisa tentang surat atau misalkan tentang hadiah atau kalian meminta maaf terlebih dahulu karena memang terlambat membalas surat, for example like that. Ya, jadi bisa kalimatnya itu seperti itu. Contohnya di sini kalian bisa lihat, for the example, hello, how have you been? It's been long since I have heard from you. I was chatting with Ruth the other day and heard from her that you have moved to New York. How is it going there? Gitu ya. Nah, kalau di sini dia langsung pakai greeting asking about condition. Jadi dia bilang, how have you been? It's been so long. Jadi dia nggak membahas tentang hadiah yang dia dapatkan sebelumnya atau dia minta maaf karena terlambat, itu tidak gitu ya. Dia langsung nanya kabar karena bahasa basinya memang belum ngobrol lagi gitu ya, intinya seperti itu. Oke, ini adalah poin introduction, jadi kan harus membuat introduction-nya terlebih dahulu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi harus ada introduction yang menceritakan tentang ya ibaratnya in bahasa is like bahasa basi gitu ya, menanyakan kabar, terus kasih tahu tentang kondisi kamu di awal gitu ya, belum sampai ke poin utama yang ingin kalian ucapkan di dalam surat tersebut. Oke, clear ya? And the next one is body. Nah, body ini adalah isinya. This is where you write the message, write about what is happening in your school, your home, gitu ya. Jadi bisa menuliskan apa yang terjadi yang memang ingin kalian ceritakan intinya, gitu ya. Bisa tentang apa yang kalian alami di sekolah, di rumah, gitu ya. But you have to write in a relax. Jadi tidak usah pakai kalimat yang formal, ya. Jadi kayak seperti kalian berbicara aja, like you speak, ya. But you have to write in several paragraphs juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian memang mau menuliskannya lebih dari satu paragraf dalam isinya ya it's okay. Ya, karena dan itu harus dibuat kalau bisa menggunakan paragraf. Kenapa? Because it can make the reader easy to understand gitu. And also remember as you are writing and not typing, the paragraphs have to be intended. Start writing after 5 spaces on the left hand side when starting a new paragraph. Maksudnya itu adalah
Ketika kalian menuliskannya, ditulis, ya itu harus memang betul-betul kasih space jaraknya seperti membuat paragraf seperti yang ada di bawah ini, gitu ya. Dia menceritakan tentang, sekolahnya seperti apa dan sebagainya. Dia ngasih tahu sekolahnya ini katanya ada kelas drama di tahun ini, judulnya apa, dan dia nyeritain kalau ternyata ini tuh sangat sangat menyenangkan. Nah, itu inti dari omongan kamu di dalam surat tersebut untuk orang yang kamu tuju, gitu ya. Oke, so it is called body, ya. Do you understand, guys? Oke, clear ya. Oke, next, the last one is closer atau penutup. Nah, kalau penutup ini adalah indicates that the letter is going to end. Jadi menunjukkan kalau surat ini akan berakhir gitu ya. Kalimatnya ada kalimat penutupnya di situ. And you may also ask the recipient to respond here. Jadi kamu juga bisa menambahkan kalimat untuk meminta si penerima merespon atau membalas surat kamu. For example like this, I have to stop writing now. Aunt Alice is coming to pick me up in all half an hour. Do write soon and give my best wishes to your parents. Jadi dia minta, "Oke, kayaknya, mungkin sampai sini aja," gitu ya. Dan karena, tante saya datang bla 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 bla, dan dia minta kalau, "Do write soon and give my best wishes to your parents." Jadi katanya minta dibalas gitu ya, dan, salamkan, salam saya ke orang tua kamu, gitu. Jadi closer baru di bawahnya ini adalah closer-nya atau, salam penutupnya juga bisa di sini. Bisa menggunakan kata best wishes, with love, your best friend, sincerely yours, atau, apa ya, your lovely gitu. Nah, itu terserah kalian. Jadi di bawah ini, itu biasanya ada salam penutupnya, seperti yang tadi dicontoh. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, it is the address, okay, and then salutation atau salam pembukanya di sini, ya. Ada tanggal di sini, ya. Tanggal tuh di sini. Lalu my dear lovely city adalah salutation. Salutation itu adalah salam pembuka. Lalu hello di sini adalah greetings. Bisa dear gitu ya. Atau tidak usah pakai hello juga tidak apa-apa. Kamu hanya menggunakan salutation juga boleh. Lalu introduction, salam pembukanya di sini. Ya, oke, sudah masuk ke dalam isinya, dibagi dalam 3 bagian tadi, introduction, lalu body, inti dari omongan kalian yang ingin kalian ceritakan gitu ya. And the last one is closing, penutupnya gitu ya. Baru ke salam penutup atau closer atau closing sama aja gitu ya. Di sini kalimatnya bisa menggunakan kata lots of love, bisa pakai your lovely, best wishes yang tadi kalian sudah lihat di slide sebelumnya, bisa nanti dibaca lagi. Itu adalah salah satu contoh salam penutup gitu. And then don't forget to write down your signature, tanda tangan, dan di bawahnya adalah nama kalian. That's all ya guys. Clear ya? Jadi ini it's so easy for you because I know that you have been familiar with it. Ya, jadi gampang banget. So, that's all about personal letter. Jadi kalian tinggal jangan lupa menggunakan address-nya. Address-nya adalah address of your address gitu ya, bukan alamat dari si penerima tapi alamat kalian gitu. Okay? So that's all ya guys. And thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Bye bye.